Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yang dimana syafaatnya sangat dinantikan oleh kita di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti dan sangat disambut dengan gembira kehadirannya. Bahkan banyak sekali pelajaran yang dapat kita jumpai pada bulan yang suci ini. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwasanya puasa merupakan madrasah pengolah jiwa. Sama halnya seperti bulan Ramadan yang merupakan bulan penuh kesungguhan, usaha, dan kesabaran. Beliau bersabda, puasa adalah perisai. Jika ada seseorang di antara kalian berpuasa, maka hendaknya dia tidak boleh berkata kotor ataupun gaduh. Jika ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya ia berkata, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya puasa merupakan madrasah pengolah jiwa, di mana di dalamnya terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita jumpai. Di antaranya yang pertama, kesabaran saat puasa. Kesabaran saat puasa ini merupakan bantuan, membantu seorang muslim dalam menjalani proses kehidupan. Tidak ada yang lebih baik dari puasa dalam rangka melatih kesabaran dan memikul beban. Yang kedua, merealisasikan bentuk atau makna peribadatan, ketaatan, ketundukan, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengingatkan manusia atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, minuman, dan beberapa hal lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, sehingga kita dapat merasakan kehausan, kelaparan, serta kesusahan orang lain, dan mendorong kita untuk menghibur serta membantu dan berbagi kepada kaum du'afa. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangi sahabatnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah menyuguhinya roti dan minyak. Rasulullah pun memakannya. Beliau bersabda, orang-orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian, orang-orang baik yang memakan makanan kalian, para malaikat akan bersolawat bagi kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya, bagi siapapun, barang siapa yang berpuasa dan berbagi kepada orang-orang berpuasa pula, maka para malaikat akan bersalawat kepada mereka. Yang ketiga, Rasulullah mengajarkan kita bahwasanya puasa mengajarkan kita sifat amanah dan sifat menepati janji, di mana puasa ini merupakan rahasia antara pelaku puasa dan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa jadi seseorang bersembunyi di balik tembok untuk menyendiri, makan, minum, atau bahkan bersenang-senang, sehingga merasa tidak ada satupun yang dapat melihatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui tingkah lakunya. Namun, jika disertai dengan ketaatan, maka kita tidak akan melakukannya. Yang keempat, Rasulullah SAW mengajarkan kita menunjukkan bahwa puasa dalam rentang waktu tertentu dapat berdampak baik untuk kesehatan kita. Beliau bersabda, keturunan Adam tidaklah mengisi sebuah wadah lebih buruk daripada perut. Cukuplah keturunan Adam beberapa suap saja,
untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hal ini pun didukung oleh beberapa studi ilmiah, di mana seorang dokter ahli berkata, sesungguhnya mayoritas manusia telah menggali kuburannya sendiri menggunakan gigi dan mulut mereka sendiri. Sebab menimbun makanan secara berlebihan serta pencampuran antara lemak dan minyak dapat merusak atau melemahkan fisik dan membahayakan kesehatan. Oleh karenanya, kita dilarang untuk memakan atau melakukan sesuatu secara berlebihan. Selanjutnya ada 3 hadis yang nilainya sangat penting dibandingkan dunia beserta isinya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada bulan Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya beliau kembali bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya beliau kembali bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar dengan sepenuh iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada kita semua yang berpuasa, bahwasanya kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan berupa pintu surga, di mana pintu surga ini bernama pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini berasal dari kata rawa, di mana kita menahan haus di dunia demi mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membalas kita dengan kesegaran di akhirat atau ghaib, sehingga dinamakan pintu surga dalam bentuk mubalaghah, yaitu Ar-Rayyan. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa karena terdapat banyak manfaat duniawi dan pahala ukhrawinya. Allah pun bahkan memberikan balasan berupa pemuliaan dan nikmat yang kekal bagi kita yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa sekali bukan janji yang telah Allah berikan kepada kita yang berpuasa dengan sepenuh iman dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.